Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya Diah Ainul Fasana Bila NIM 2011901057. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai studi materi fikih dengan judul Studi Analisis Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Yang pertama yaitu mengenai konsep akad, kepemilikan harta benda, dan ihyaul mawad. Yang pertama yaitu konsep akad, pengertian dan dasar hukum akad. Akad merupakan bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang atau yang menyerahkan dengan orang lain atau yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Dalam konsep akad ini, dasar hukum akad menurut Quran Surat Al-Maidah yaitu seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Syarat-syarat akad. Yang pertama yaitu syarat orang yang bertransaksi antara lain berakal, balik, memayis, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. 2. Syarat orang yang diakadkan antara lain bersih dan dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya. 3. Syarat sigot dilakukan dalam satu majelis, ijab dan qabul harus diucapkan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad yaitu ada 5. Yang pertama akad lisan, kedua akad tulisan, yang ketiga akad perantara utusan atau wakil, 4 akad isyarat, 5 akad ta'ati. Hikmah akad yaitu munculnya pertanggungjawaban moral dan material, tumbuhnya rasa ketenteraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Yang kedua yaitu kepemilikan harta benda. Pengertian kepemilikan milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milku, artinya sesuatu yang berbeda dalam kekuasaannya. Sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebab-sebab dari kepemilikan harta benda. Barang atau harta belum ada pemiliknya secara sah atau irazul mubahat. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bil uqud. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau minal mamluk. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan secara penuh atau milk tam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. 2. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Hikmah kepemilikan, yaitu munculnya pertanggungjawaban moral dan material. 2. Timbulnya rasa ketenteraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. 3. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. 4. Terhindar dari kepemilikan harta secara tidak sah. 5. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Yang ketiga yaitu ihyaul mawad. Pengertian ihyaul mawad ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Hukum ihyaul mawad adalah mubah atau boleh. Syarat ihyaul mawad yang pertama yaitu tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluan saja, apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya. Kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Hikmah daripada ihyaul mawad sendiri yang pertama yaitu mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. 2. Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga yaitu termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati, NIM 2011-959. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang konsep jual beli, qiyar, salam, dan hajj.
Yang pertama adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun jual beli ada penjual, ada pembeli, terus ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang atau alat bayar yang digunakan untuk sebagai penukar barang, ada lafadz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Syarat penjual dan pembeli. Berakal sehat, atas kemauan sendiri, balik keadaan penjual dan pembeli bukan orang pemboros terhadap harta. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Yang keempat, jual beli untuk alat maksiat. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Syarat penjual dan pembeli. Jual beli sperma binatang, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, menjual belikan barang yang masih dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Yang keempat itu ada menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Yang kedua adalah khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar mempertimbangkan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jenis-jenis khiyar ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi. Yang ketiga, salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Dasar hukum salam. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, rukun salam. Adanya pembeli, penjual, modal atau uang, barang yang dijual belikan. Sigat adalah ijab kabul. Syarat salam adalah uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, barangnya menjadi hutang bagi si penjual, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang tersebut hendaklah jenis ukurannya diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya, disebutkan tempat menerimanya. Yang keempat ada harz. Pengertian dari harz adalah larangan, penyempitan, dan pembatasan. Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak secara hukum terhadap hartanya. Apabila seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, seperti jual beli atau hibah, maka tindakannya tidak sah. Macam-macam harz. Macam-macam harz, hasyid, syakit. Dalam buku fikih sunnah membagi al-harz kepada dua macam sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan untuk menjaga hak orang lain. Yang kedua, ada pembatasan untuk menjaga jiwa. Materi selanjutnya yaitu tentang musaqah, muzaroah, mukobaroh, mudorobah, muraba'ah, syirkah, syuf'ah, wakalah, gamaan, dan kafalah. Yang pertama, musaqah. Nah, pengertian musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebut dengan
disebutkan dalam akad. Nah, rukun musaqah yaitu pemilik dan penggarap kebun, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, sebaik waktu, jenis, dan sifatnya. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya, adanya akad. Nah, yang kedua itu muza'aroh, dan yang ketiga mukabaroh. Dan pengertiannya yaitu muzaroah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Mukabaroh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Syarat dan rukun muzaroah dan mukabaroh. Syaratnya ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Rukun muzaroah dan mukabaroh. Penggarap dan pemilik tanah atau akid, objek muzaroah dan mukabaroh atau ma'qud ilaih harus ada ketentuan bagi hasil dan ijab serta qabul. Mudorobah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada orang supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi. Yang selanjutnya ada rukun mudorobah. Rukun mudorobah yaitu adanya pemilik modal dan mudorib, adanya modal, kerja, dan keuntungan, adanya sigot yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya adalah murabaah. Murabaah dalam istilah fikih merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Ketentuan dari murabaah: yang pertama, jual beli murabaah harus diketahui atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikannya telah berada di tangan penjual. Yang kedua, ada kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabaah. Yang keempat, ada dalam sistem murabaah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Yang kelima, adanya transaksi pertama antara penjual dan pembeli. Pertama, haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabaah atau antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabaah. Terus ada sirkah. Sirkah ialah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam sirkah, ada sirkah amlak atau sirkah kepemilikan, dan yang kedua ada sirkah ukut atau sirkah kontrak atau kesepakatan. Rukun dan syarat sirkah. Rukun sirkah yaitu balik, berakal atas kehendak sendiri, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Terus syarat sirkah ada sigat, dengan syarat seperti akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Terus ada sufah. Sufah adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan sirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudorotan. Rukun dan syarat sufah adalah masfu, yaitu benda-benda yang dijadikan barang ala syufah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi barang yang disyufahkan berbentuk barang tetap, yaitu ada syafi', orang yang akan mengambil dan atau menerima syufah. Syarat-syaratnya adalah orang yang membeli secara syufah adalah partner dalam benda atau barang tersebut. Syafi'i meminta dengan segera, maksudnya Syafi'i jika telah mengetahui penjualan, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Syafi'i memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditetapkan ketika akad.
Syafi'i mengambil keseluruhan barang. Maksudnya, jika Syafi'i meminta untuk mengambil sebagian, maka semua haknya gugur apabila sufah terjadi antara dua Syafi'i atau lebih. Selanjutnya ada wakalah. Pengertian dari wakalah adalah akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasyaruf. Rukun dan syarat wakalah. Miwakil atau orang yang mewakilkan, wakil orang yang mewakili, muakal fih objek yang diwakilkan, dan sigat atau ijab kabul. Rukun dan syarat wakalah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, saling menolong sesama manusia, timbulnya kepercayaan antara sesama orang. Terus ada sulhu dan domaan. Sulhu adalah perjanjian perdamaian di antara dua belah pihak yang sedang berselisih, dan domaan atau daman adalah suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Rukun dan syarat damaan. Rukun damaan atau daman adalah adanya orang yang menjamin atau penjamin, orang yang memberikan, orang yang dijamin, objek jaminan berupa utang, uang, barang atau orang, dan ijab serta kabul. Syaratnya, syarat penjamin, orang yang dijamin, syarat orang yang menagih utang, syarat harta yang dijamin, dan syarat lafal atau ikrar. Kafalah. Kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggungan utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Syarat kafalah. Syarat untuk menjadi kafil adalah harus balik, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridho terhadap tindak penanggungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian dari nafaqah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Nafaqah. Adapun pengertian dari nafaqah ialah suatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya berkurang. Syarat nafaqah antara lain adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut adanya nafkah. Kerabat tidak mampu berusaha sendiri karena oleh itu butuh bantuan dari orang lain atau dari saudara-saudaranya. Yang selanjutnya, orang yang dibebani nafkah cukup mampu kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Adapun macam-macam nafkah ialah nafkah dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri serta nafkah untuk orang lain karena hubungan kerabat dan perkawinan. Hibah. Adapun pengertian hibah ialah suatu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa ada imbalan sebagai tanda kasih sayang. Rukun dan syarat hibah. 1. Ada pemberi hibah atau wahib, ada penerima hibah atau mahub lahu, ada barang yang dihibahkan atau mahub, adanya akad atau ijab dan kabul. Rukun dan syarat hibah, adanya hibah barang serta hibah manfaat. Adapun hikmah dari hibah ialah diantaranya menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, menumbuhkan rasa tolong-menolong, dapat mempererat tali silaturahim, serta menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Selanjutnya yaitu sedekah dan hadiah. Adapun pengertian sedekah dan hadiah tidaklah jauh, ialah sedekah berarti suatu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan dan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian hadiah ialah suatu akad pemberian harta milik seorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan sebagai penghormatan suatu prestasi atas rasa bangga kepada mereka. Dasar hukum sedekah dan hadiah. Adapun hukum sedekah dan hadiah ialah hukum sedekah adalah sunnah dan sedangkan hukum hadiah ialah mubah atau boleh.
Yang selanjutnya, perbedaan antara sedekah dan hadiah. 1. Sedekah ditujukan kepada orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi karena bangga atas prestasi yang ia peroleh. Kedua, sedekah untuk membantu seorang yang kekurangan, dan hadiah diberikan sebagai wujud kenang-kenangan atas prestasi yang dicapainya. Yang ketiga, sedekah wajib dikeluarkan jika memang keadaan menghendaki, dan sedangkan hadiah boleh diberikan atau tidak kepada seseorang. Syarat antara sedekah dan hadiah. 1. Orang yang bersedekah atau memberi hadiah harus sehat akal, tidak ada pengaruh dari orang lain. Penerima harus benar-benar orang yang membutuhkan. Barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu wakaf. Adapun pengertian wakaf ialah kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam. Dalam istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu ungkapan penahan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Adapun rukun dan syarat wakaf ialah 1. Orang yang memberi wakaf atau wakil, pihak yang diberi wakaf atau mauquf alaih, barang yang diwakafkan atau mauquf bih, adanya sigot. Syarat wakaf ialah orang yang memberi wakaf atas kehendak sendiri, penerima wakaf jelas, barang yang diwakafkan berwujud nyata dan bermanfaat, dan jelas ikrarnya dan penyerahannya. Macam-macam wakaf. 1. Wakaf ahli atau wakaf khusus. Ada wakaf khairi atau wakaf untuk bidang agama. Adanya hikmah wakaf ialah menumbuhkan rasa dermawan satu sama lain dan menumbuhkan rasa ikhlas antara seorang yang memberi wakaf dan orang yang diberi wakaf. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep riba, bank, dan asuransi. Riba. Adapun pengertian riba ialah suatu tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Syarat riba. Adapun macam-macam riba ialah riba fad, riba nasiah, riba qardi, dan riba yati. Syarat riba ialah adapun hikmah dari riba ialah menghindari tipu daya antar sesama manusia, melindungi harta sesama muslim, serta melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik. Selanjutnya, pembahasan tentang bank. Adapun pengertian bank ialah badan usaha yang mana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lainnya. Adapun fungsi bank ialah menyimpan dana masyarakat, memperdagangkan utang piutang, tempat menyimpan harta kekayaan, serta tempat menabung. Adapun jenis-jenis bank, pembahasan selanjutnya yaitu asuransi. Adapun pengertian dari asuransi ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Hukum asuransi itu bisa dikatakan haram, mubah, dan syubhat. Haram jika asuransi tersebut digunakan secara tidak baik oleh pemiliknya. Mubah dapat dikatakan mubah ialah jika mana orang yang melakukan asuransi itu dua belah pihak saling membutuhkan dan saling percaya antara satu sama lain. Syubhat dikatakan syubhat yaitu memang belum ada nas di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan asuransi itu hukumnya haram. Adapun hikmah dari asuransi ialah tumbuhnya rasa persaudaraan, implementasi dari anjuran Rasulullah SAW, pemerataan biaya, dan sebagai tabungan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.